lagi dong. Boleh. Cantik ya, tapi pendek. Semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Iya. Iya. Kalau kelebihannya apa? Kelebihannya saya punya fans yang setia banget. Yang pakai baju ungu-ungu itu? Ungu-ungu pink-pink itu Prilverse dan komunitas Ali Prilly. Jadi meskipun nggak ada Aliandonya, tetap ada Prilverse. Prilverse. Tetap dong, tetap ada. Ini Prilverse setia sama Prilly ya? Mau nggak jadi Cika Lovers? Lumayan soalnya setia, jarang loh. Iya, jarang kan. Tuh, itu kelebihan aku. Kelebihan kamu. Iya, Ya cantik memang cantik kok. Tapi kita lihat dulu foto yang dulu. Emang? Yang keluarin aja. Lucu kok, ini dulu, Prilly dulu. Ya, tuh, lucu kan? Ini lucu banget Prilly, tapi berubah ya. Ini Prilly udah main sinetron? Belum, itu aku masih SD. Ini Astaga. Oh my god. Agak alay ya. Itu suka main layang-layang waktu itu, jadi agak hitam kulitnya. Oh iya. Oh. Ya. Ini Prilly sekarang umurnya berapa sih? 19 kan? 19, ini umur berapa? Kayaknya 14-an, 13 gitu. Tapi kelihatan ya nggak apa-apa. Justru kalau ada perubahan positif itu harus dihargai. Muka tambah cantik ya. Tambah tinggi nggak, tapi muka tambah cantik. Tambah tinggi loh. Tambah tinggi dikit berapa? lah. 2 cm kali Ya, ya. 2 cm, 3 cm kan tetap tambah Yang penting nambah. Prilly, ampun nih jangan diserang, fans-fansnya biasanya suka nyerang. Oh, enggak dong. Oh, enggak, baik ya? Baik. Enggak, fansnya baik-baik kan? Baik kok. Ngomong-ngomong sinetron udah nggak laku katanya. Loh ini orang tuh harus jujur Siapa yang kayaknya. ngomong? Saya yang ngomong. Oh iya ya, baru Saya. iya. Saya nggak ngomong loh. Tapi Saya nggak ngomong. Makanya orang tuh kadang-kadang, oh Mas Dedi kalau ngomong kasar gitu, kalau ngomong nyakitin, saya mah nggak ngomong. Saya mah nuduh. sama aja lebih jahat gue dari ngomong. Kan waktu itu ada sinetron apa, ganteng-ganteng serigala. Iya. Ganteng-ganteng serigala. Terus keluar ganteng-ganteng serigala reborn. Kok ribbon? Iya, Returns. Return. Iya. Jadi balik lagi tuh. Udah serigala balik lagi ya. Iya, jadi gitulah. Nah itu nggak laku katanya, benar. Gimana ya ngomongnya? Nggak apa-apa. Kan yang nggak laku sinetron bukan kamunya. Bukan gak laku kali ya, tapi mungkin pengen mencoba suatu hal yang baru, makanya diberhentikan dulu. Karena pengen munculin sinetron dengan ide yang baru lagi gitu. Ide yang baru. Ganteng-ganteng monyet gitu mungkin. Jangan dong. Jangan kamu yang main. Iya sih, bukan aku ya, yang cowoknya. Ya aku sih terserah aja peran apa aja, aku profesional. Pokoknya kamu mah jadi yang bagus aja di sana ya. Yang jelek juga nggak apa-apa. Oh, Kan gitu. profesional, kan kita iya. sebagai pemain harus menerima Oh, Prilly kan peran apa pernah aja. jadi monyet ya? Pernah. Beneran? Tapi monyet pernah. Pernah kan? Aku pernah main sinetron judulnya Monyet Cantik, aku jadi monyetnya. Kamu jadi Dia monyet. jadi monyetnya, aku jadi cantiknya. Ya Iya, alhamdulillah. aku yang jadi tenyomnya. Ya walaupun monyet judulnya tapi belakangnya masih ada cantik lah, alhamdulillah. Monyet cantik. Pernah Iya, serius? Pernah. Nggak, waktu tanda tangan kontrak nggak lihat judul. Loh, aku kan sebagai pemain dapat peran apa aja harus bisa. Harus profesional. Harus profesional. Aktor-aktor Hollywood kan dia peran apa aja oke. Aktor Hollywood nggak ada yang main monyet cantik. Sama siapa? Gorila gitu-gitu kan banyak. Gorila di mah sana. gorila beneran dipakai ya CGI. Ya makanya itulah luar biasa pemain Indonesia, ya kan? Benar. Stripping bisa. Iya. Ya kan? Oh, luar biasa. Skenario sehari jadi, iya kan? Luar biasa loh itu. Nggak ada ya orang. Nggak ada loh, di Hollywood paling sebentar 6 bulan bikin skenario. Di Bener. Indonesia sehari. Reading langsung syuting. Reading langsung syuting 3 menit readingnya. Luar biasa kan, sinetron Indonesia. Sinetron ini. Kuliah lagi? Belum. Katanya mau ambil Mempersiapkan. kedokteran nggak diterima. Bukan nggak diterima, nggak jadi. Nggak jadi diterima. Nggak, karena aku SMA, nggak jadi aku tuh punya cita-cita mau jadi dokter tuh SMA. SMA cita-cita jadi Jadi dokter. dokter SMA. Terus ternyata
pas aku terjun di dunia entertain aku bilang kenapa nggak sekalian aja Jadi kuliah. pasien. Bukan, kenapa nggak sekalian aja kuliah yang ada hubungannya sama entertain biar kepake. Karena takutnya kalau kuliah dokter tapi aku tetap mau di entertain malah keteteran dua-duanya kan. Akhirnya aku memutuskan udah deh nggak usah jadi dokter, kuliah yang bidang masih ada bidang entertainnya gitu. Kuliah yang ada bidang entertainnya. Ya misalnya penyutradaraan. Penyutradaraan. Gitu. Tapi sekarang aku emang lagi mempersiapkan untuk sana sih. Jadi sekarang nggak kuliah? Belum, lagi mempersiapkan untuk sana karena aku mau masuk satu sekolah ya bilangnya mungkin yang susah banget, jadi perlu latihan khusus. Apa? Kayak pernah aku bilang dulu waktu di kampus di American Academy of Dramatic Art. Apa? American Academy of Dramatic Art. Oh, kapan itu? Lagi mempersiapkan diri dulu makanya aku lagi latihan khusus sama Bang Eka Sitorus. Itu lagi diajarin karena kan dia lulusan sana. Lagi aku diajarin. muridnya loh. Kasih terus. Iya. Acting kan? Iya. Gitu ya. Iya. Harus bagus, actingnya lebih bagus dari Cika Jessica ya. Oh iya, ntar aku bilang deh Bang yang dilatih yang biar lebih bagus dari Cika Jessica gitu Iya. ya. Oke, ntar aku gitu deh. Aku muridnya, jadi kita ntar satu ini ya, satu guru. Oke. Ih, kayak Prilly. Yang mau ambil psikologi dia bukan? Yang mau ambil psikologi? Ya. Kamu bukan? Mau ngambil jurusan psikologi? Pernah. Nggak diterima juga? Bukan nggak diterima, nggak jadi. Kan karena itu kedokteran, ini psikologi iya beda. sama, tuh. aku itu orangnya pelin-pelan dan banyak mau. Pengen ini nggak jadi deh, pengen ini. Nggak jadi deh, pengen ini. Karena aku tuh punya banyak keinginan gitu. Nah, akhirnya pas aku konsul lagi sama Pak, aku apa ya Pak? Psikologi, apa sastra? Aku tadi mau ngambil sastra juga malah, karena aku suka nulis kan. Apa ya Pak? Terus akhirnya pas aku ketemu sama Bang Eka Sitorus, terus kita banyak ngobrol, terus kita banyak latihan. Akhirnya kata Bang Eka, udah coba aja dulu. Tapi ya dia ini kemana-mana sama mamanya. Terus kerja pulang pagi ya. Iya. Tiap hari pulang pagi, pulang siang. Siang besoknya. Siang besoknya pagi. Kamu bikin saya bingung ya maksudnya. Pokoknya dia tuh kerjanya kerja keras. Siklusnya terbalik lah hidupku. Malam kerja, siang kerja, Iya, siang tengah bolong jadi serigala. iya benar. Pacaran ditemenin sama mama. Dia syuting mamanya. Oke, pertanyaannya. Mama ada di mana-mana memang. Iya. Pacaran ditemenin. Kasian ya? Kasian ya mama. Kali ya kasian. Mamanya jadi pengen pacaran juga. Kasian iya. Kasian pacarnya juga. Iya, kasihan. Makanya sekarang sudah tidak lagi. Udah putus? Iya. Pacarnya siapa sih dulu? Ada teman sekolah aku, bukan artis. Tapi sebenarnya aku karena nggak boleh, aku sebenarnya belum boleh pacaran. Sebenarnya belum boleh pada pacaran. saat itu. Pada saat itu. Tapi aku bandel. Aku tiba-tiba pulang ke rumah, mah, aku udah punya pacar, gitu. Jadi, loh, siapa yang ngizinin orang belum boleh pacaran? Akhirnya ditemenin kemana-mana gitu. Jadi bertiga kalau pacaran? Iya, kadang berlima sih, papaku sama adik aku ikut. Pap. Prilly, bentar. Kalau pacaran, nggak Prilly berdua aja. Prilly, pacar, mama, papa, adik gitu. Iya. Mau piknik. Jadi kayak misalnya, Pak, aku mau malam minggu, misalnya gitu ya, mau malam minggu. Kamu nih udah syuting, gak ada waktu sama keluarga, terus kali ada waktu kamu malam sama pacar. Ya udah, kita jalan berlima. Akhirnya jalan berlima dan pada saat itu pacarku mau. Pada saat itu? Pada saat itu. Sekarang kan udah enggak, jadi aku nggak tahu kalau sekarang pacaran masih mau apa enggak. Karena pada saat itu umurnya masih 16, jadi yang sama mama papa ya jalannya sama adik aku. Oh ya udah. Sekarang umur berapa sih kamu? 19. 19. Sayang mama banget dong berarti? Iya dong. Sesayang apa? Sesayang nggak bisa diungkapin. Ya udah sayang. ngomong aja lah kalau nggak bisa diungkapin. Lah kan nggak bisa diungkapin justru karena jadi nggak bisa Ya ngomong. ada ungkapan kan pakai puisi gitu ya. Kalau ngomong tinggal ngomong. Apa ya? Ngomong sama mamanya ada di sini nggak? Ada mamanya, Mana mamanya? tante. Tante? Oh, Oh itu. itu tantenya. Coba aku punya kata-kata sih buat mama. Tapi ngomongnya di samping mama. Di sana. Iya dong. Oke. Ini romantis banget loh. Aku tuh emang anak yang romantis. Aku deg-degan. Aku belum pernah sedeg-degan ini.
saat mama jauh, inginku memelukmu dengan bermiliaran rasa rindu. Mendekap mama hingga jantung kita beradu. Kalau ada orang yang tanya cinta itu apa, aku nggak bisa jawab. Karena cinta itu adalah kata tanpa definisi, tidak membawa kejelasan walau dampak yang dibawanya jelas. Dan cinta tampak jelas kalau aku di samping mama. Sering ngomong gitu atau baru kali ini? Baru kali ini diomongin, karena sebenarnya aku lebih suka nulis, tapi nggak pernah aku ungkapin. Terus rasanya gimana? Deg-degan, nggak bohong, sumpah tadi aku gemeteran. Karena apa ya, aku tuh tipe anak yang nggak pernah mengungkapkan apa yang aku rasain gitu. Jadi kalau misalnya aku sedih, aku telan sendiri, aku senang, aku telan sendiri, aku sayang sama orang, aku telan sendiri. Jadi aku lebih kenulis. Terus ungkapin ke mama jadi kayak gimana gitu. Akhirnya tulisan aku yang belum pernah mama baca, aku ungkapin juga. Itu salah satu tulisan aku soalnya. Terus tantenya jawab apa tante? Alhamdulillah, gitu aja. Sedih sih dengarnya. Soalnya dia belum pernah ngasih kata-kata itu ke saya. Sedih lah. Gitu. Tapi enak ya? Enak ya? Plong ya? Plong. Plong. Kalau gitu kita tutup dulu, kita lanjut setelah yang satu ini. Biar mana-mana tetap. Yang Dimas belum kasih ke ibu. Komunikasi apa ya? Cucu kali ya. Aduh kan. Oke, saya mau mengundang salah satu aktor yang tergabung dengan BBB. Kita undang Dimas Beck. Halo Dimas Beck. Kenapa jadi ngedance? Menonton BBB silakan. Terima kasih. Tanya, kamu dibayar di sini? Iya maaf. Dimas iya dong. Beck. Iya, Apa Cika. perubahan Dimas Beck yang dulu sama sekarang? Apa ya? Sebelum jadi artis sama udah jadi artis deh. Apain ya? Kalau dulu maksudnya mungkin kalau dulu lebih cuek kali ya. Cuek, lebih nyantai gitu. Kalau sekarang kan lebih harus mikirin lah apa-apa dipikirin gitu. Penampilan. Terus ya lebih dewasa juga sih ya. Soalnya juga mulai kan umur 16 tahun. Sekarang umur Sekarang lebih tua lah. lebih tua 10 tahun. Kamu ya kalau ngomongin umur. Oh, terus sekarang juga bedanya kalau sebelum jadi artis belum punya pacar, sekarang udah punya pacar. Claudia Cynthia Bella. Iya kan? Iya. Mau umur berapa sih? Apa? Umur berapa? Si muda kok. Hah? Si muda. Ya berapa? Muda tuh berapa? Masih oke lah. Belum siap nikah tapi. Umurnya Dewasa pada 27, lahir 8 Mei 88 ya. 27, benar. Luar biasa Google ya. Oke, terus awalnya terjun ke dunia entertain gimana sih? Kalau saya dulu ada kayak manajer gitu, namanya Deddy Nur. Nah terus dia ngajak, dulu saya pengurus OSIS di sekolah. Terus masuk majalah, terus dia cari nomor teleponnya, terus ketemu, terus dia ngajak casting gitu. Ada film nih, mau casting nggak? Ah casting nggak, gitu kan. Udah dia ikut aja. Terus akhirnya terus ikut, diajak casting gitu untuk satu film. Jadi kan cuek aja, dapat nggak dapat ya udahlah gitu kan. Ternyata dapat, jadi kita baru karena pulang sekolah lapar kan gitu, terus jadi mas habis casting saya mau makan ya gitu, jadi kita makan di warteg depan situ lah gitu, makan dulu sambil nunggu. Terus dia ditelepon, oh disuruh balik, terus ternyata dapat perannya langsung. Yang di casting yang di tersebut. casting itu. Oh, itu awalnya terjun. Itu ke dunia awalnya film. banget ya. Setelah itu bergulir aja gitu. Dan itu tuh langsung jadi peran utama atau? enggak peran pembantu dulu. Jadi peran Waktu pembantu. itu yang peran utamanya Shandy Aulia sama Samuel Rizal. Oke, setelah itu
setelah itu ya udah berjalan aja gitu, justru diikutin aja misalnya ada tawaran apa atau kayak gimana, jadi seterusnya ya dijalanin. Tapi tadinya juga sebenarnya peran itu nggak mau diambil karena kan masih sekolah, nggak boleh sebetulnya syuting Sama orang tua? sama orang tua, nggak boleh syuting gitu. Jadi dan sekolah saya dulu SMA cukup strict gitu, jadi nggak boleh. Akhirnya tapi ada satu momen tuh ibu saya sakit gitu. Nah terus saya pikir-pikir, mungkin ini kesempatan saya buat bisa cari uang kali ya gitu. Gimana kalau dia sakitnya terus dia nggak bisa kerja, saya gimana gitu. Kenapa ibu sakit? Emang ayah kemana? Oh dia stroke sih. Oh oke, jadi memang yang tulang punggungnya ibu pada Iya. saat itu. Waktu itu ya. Jadi pada saat ibu sakit, there is no Panik. other choice kecuali lo harus nyari uang. Iya, di kepala saya gitu ya. Di kepala saya mungkin sebetulnya om-om, tante-tante keluarga besar bisa bantu, tapi di kepala saya waktu itu umur 16 tahun, saya pikir gimana ya kalau sampai ini ujungnya gitu. Kalau ini ujungnya gimana? Saya harus gimana nih? Kan kita kalau dipikir sekarang sih, saya sebenarnya nggak ngerti kok bisa saya ngelewatin itu semua sendiri gitu. Kalau dipikir balik ya kok bisa ya waktu itu, kok bisa nggak ngerti. Tapi kadang-kadang manusia itu ditaruh di satu posisi yang dia nggak tahu bahwa dia bisa lewatin sampai ada di posisi itu. Yes. Gitu. Jadi you never know how strong you are. You until don't know, strong is the iya. only choice you have ya. Ayah sekarang masih ada? Ada. Masih ada. Keadaan gimana? Hubungannya oke, baik. Maksudnya katanya stroke pada saat itu. Oh ibu saya, Ayah ayah saya sehat. sehat. Ibu stroke pada saat Ibu stroke waktu itu. Jadi dia kata dokter, pokoknya dia masih apa ya? Waktu masuk itu saya lagi di salah satu mall waktu itu, terus ditelepon sama temennya dia. Jadi dia lagi seminar, dia lagi jadi pembicara, kan dia ahli humas ya, ahli PR. Jadi waktu itu dia lagi jadi pembicara, terus di podium itu dia tiba-tiba udah ngelosor gitu kan. Ya, ternyata dia udah stroke. Jadi pas masuk pun dia pikir dia kayak stroke ringan aja, pokoknya saya mau pulang ya. Tapi di kepala dia ngomong kayak gitu, tapi saya nggak ngerti dia ngomong apa, karena kan udah pelo kan, kalau orang stroke udah nggak jelas. Jadi nggak ngerti deh, umur 16 waktu itu tuh kok bisa, kayak nggak tahu. Ya, kamu lebih dekat mana, Dimas? Sama ayah, sama ibu? Sama ibu, Sama anak ibu. mami saya. Anak mami. Oke. So you love your mom so much. Banget. Sama semua sama. Cuman mungkin tingkat protektifnya, tingkat apa ya, posesifnya beda kali ya sama kakak-kakak saya atau sama saya ke ayah gitu. Lebih protektif. Terus lo tuh tipe cowok seperti apa? Maksudnya, are you saying that to your mom that you love her? Iyalah. Maksudnya apa ya? Kadang kita nggak eye to eye ya, kita nggak pada satu percakapan yang sama gitu. Kadang-kadang kita nggak setuju gitu ya. Tapi mungkin karena kita udah kayak sahabatan juga. She's like kita back discuss orang yang kita discuss. Jadi kalau saya ada yang nggak setuju sama dia, kita discuss juga. What is meaningnya apa buat Dimas? Siapa? Ibu. Oh luar biasa. Dia itu salah satu orang yang di tempat kayak gimana tuh dia tetap pada kenaifannya dia menurut saya. Dan itu nggak semua orang diuji, dicoba sama Tuhan itu masih bisa tetap baik gitu ya. Dia kadang-kadang tukang sate lewat aja kalau dia bilang enak, biar dia nggak ada duit dia modalin. Kan bahayanya tukang sate aja jadi nggak lewat lagi depan rumah saya gitu loh. Jadi kabur tuh tukang sate gitu. Tapi she just keeps on doing it, dia tetap kayak gitu. Dan itu saya rasa itu sesuatu yang bisa dicontoh sama orang lain. Okay. I think your mom nonton kan? Iya, hai. Iya, mudah-mudahan. Say something to your mom. Apa ya? Mudah-mudahan bisa mengisi apa yang kurang. Mudah-mudahan bisa melewati tahun depan nanti dengan lebih baik dan hidup sehat deh. Yang Dimas belum kasih apa? Kenapa? Yang Dimas belum kasih ke ibu apa? Komunikasi apa ya? Cucu kali ya. Other than that. Tinggal itu aja sih. Tapi dia baru punya cucu satu. Saya baru punya keponakan, lucu banget. Jadi lagi menikmati keomannya dia. Dan sekarang kuliah katanya. Sekarang saya kuliah. Karena memenuhi permintaan ibu. Janji, ya. Janji. Jadi Saya dulu janji. pernah janji kuliah. Saya janji kuliah. Jadi waktu itu dealnya
karena dia sakit, jadi saya ambil keputusan sendiri kan untuk kerja gitu. Sebenarnya nggak banyak yang tahu, saya tuh nggak suka jual derita gitu. Tapi semakin dewasa saya pikir ada baiknya untuk kita itu sharing ya sama orang. Karena kadang-kadang seperti tadi pas briefing saya ditanya kayak, susah nggak sih dulu Dimas gitu. Nah susah itu relatif, itu kan keadaan, itu kan pikiran. Mungkin orang naik mobil mewah tapi dia nggak happy juga sama aja, susah juga. Mindset ya. Mindset dan apa ya, nggak gampang memang untuk bisa terus-terusan bahagia untuk orang lain. Jadi paling penting happy dulu sendiri, baru bisa happy buat orang lain, baru kita bisa jadi entertainer yang oke. Kalau kita bicara tentang susah apa enggaknya, most people gonna berpikir tentang susah itu artinya uang. Kayak tadi kan lu bilang ada orang naik mobil mewah pun, if they're not happy then they're not happy. Nggak happy. Tapi kalau gua tanya, kalau gua balik pertanyaannya adalah, have you ever down? Down, iya. Pada saat apa? Kita nggak bicara Pada karir. kita nggak bicara materi. Ada lah momen-momen di mana saya ngerasa mungkin, masa dicoba gitu kan. Pasti ada, tapi kalau saya ngeliat ibu saya kadang-kadang saya juga bingung kok dia bisa ya dulu ngidupin saya. Dan dia juga punya cara gitu ya, dia tuh punya cara. Saya tidak pernah tahu kalau misalnya dia tuh pas pisah gitu, ternyata ada satu momen dia tuh nggak tahu besok kita makan apa gitu. Dia tuh nggak tahu, dia benar-benar nggak tahu. Jadi saya baru tahu setelah saya gede gitu. Kalau saya down banget dia cuma bilang, kalian besar, sehat-sehat, saya bisa kok, masa kalian nggak ada yang bisa. Ini semua kecil gitu. Jadi nggak ada yang terlalu besar, apalagi kalau kita sama-sama gitu. Jadi intinya tidak susah apapun, tapi itu tidak diceritakan. Nggak perlu. Karena tidak mau membuat anaknya merasa susah. Dan nggak tahu saya. Jadi dulu saya sekolah pas pisah, ini paling saya paling ingat. Pas mereka pisah, saya biasa naik mobil sama supir. Tapi karena pisah, jadi saya sama ibu saya pilih untuk ikut ibu. Satu sekolah tuh naik mobil, saya naik bajai sendirian. Tapi saya nggak ngerasa malu dan saya nggak ngerasa saya beda gitu. Jadi saya nggak ngerti gimana caranya waktu itu dia bikin satu situasi. It's okay kalau naik bajai sama naik mobil sama aja. Pokoknya nyampe kan gitu. Dan pulangnya saya naik bajai lagi sendirian. Dan tidak ngerasa apa-apa? Enggak ngerasa apa-apa. Malah sekarang kangen naik bajai. Wow. Gitu. Itulah ya bagusnya ya, membuat suasananya menjadi bahagia walaupun dalam keadaan yang kepepet sebenarnya ya. And I think sometimes aku ikutin juga sih ceritanya Mas Dedi gitu ya. I think you're doing a good job Which part? raising Aska. I think he's a good boy. Saya ngefans sama dia. Oh, Aska. Thank you. Tambah lagi saya satu, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Bantalnya diganti jadi mie instan. Terus Putri Titiannya tiduran biar anget diolesin minyak goreng.